Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah masih sehat di tengah pandemi yang sedang melanda kita? Puji Tuhan ya, kami remaja muda pasti berharap teman-teman semua yang di rumah sekarang masih sehat, masih bisa beraktivitas, masih sekolah, gitu kan? Tapi tidak lupa juga kita harus berbeda, tetap berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita setiap harinya. Gitu ya. Sebelum memulai persekutuan pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan lagu pembukaan. Lagu pembukaannya apa, Mbak Su? Ini tuh pada tahunnya sih judulnya Nana-Nana ya. Kalau sekarang itu sih dari zaman selam itu judulnya bersyukurlah ya, tapi nggak tahu nanti itu Nana-Nana. Ganti Nana-Nana. Yaudah, yuk langsung aja. Oke, terima kasih atas pujiannya. Mungkin biasanya setelah lagu bukaan tidak lengkap kalau kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya. Saat ini kita akan doa bukaan. Silakan Mbak Selin untuk doa bukaan. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, kembali kami ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua selama ibadah ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala yang jahat agar kami tetap dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Usman yang akan memberikan firman ya Bapak, kiranya dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, biasanya ketika kalau kita persekutuan bareng tatap muka, setelah doa buka itu kan pasti ada sharing. Tapi sayangnya kita nggak bisa sharing. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau sharing bisa melalui kontak person. Melalui kontak person nanti bisa hubungi nomor 2 ini. Itu teman-teman yang free atau yang teman-teman yang punya waktu luang bisa mendengarkan sharingan kita masing-masing di rumah, tentang sekolah atau tentang pekerjaan, tentang pergaulan. Jadi selama pandemi ini kita tidak boleh putus untuk berkomunikasi, gitu ya. Oke, setelah ini kita akan masuk dalam firman. Tapi sebelum firman kita akan Pujikan lagu. pujian dulu, gitu ya. Lagunya apa, Mbak Ju? Lagunya Firman-Mu di tangan kami.
Puji Tuhan, pada pagi dan siang hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan dalam masa hidup dan generasi terakhir. Dan kali ini saya menemani teman-teman pemuda dan generasi terakhir untuk menyampaikan firman. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama satukan hati, mohon bimbingan Tuhan agar kita dipahamkan, diberi pengertian oleh Tuhan melalui firman-Nya pada siang kali ini yang nanti akan kita sama-sama berdoa. Baik, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati kami ucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk berkumpul bersama, memuji, memuliakan, dan mengumpulkan firman-Mu agar kami lebih sempurna di dalam kepercayaan kami kepada Tuhan atas pertolongan-Mu. Dan kami juga merasakan betapa penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Pada siang kali ini Tuhan, kami akan bersama-sama mengumpulkan firman-Mu sebagai bekal di dalam kehidupan keseharian kami dan di dalam kami mengalami kehidupan selanjutnya, agar kami semakin dekat dengan Tuhan, agar kami semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan atas kami, agar kami juga menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami, semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa kasih. Kiranya hanya oleh karena kebesaran nama-Mu dan campur tangan-Mu, pada hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seru doa ini. Amin. Salam saudara-saudara, teman-teman remaja muda. Ada sebuah cerita ini mengenai perkembangan gereja Jawa, tetapi yang ada di Miami, Florida. Jadi pada waktu itu ada seorang bapak yang bernama Pak Arman Sabar. Pak Arman Sabar itu, kalau di catatan saya itu namanya Pak Arman Rasidin Sabar. Itu adalah seorang keturunan Jawa berkebangsaan Suriname. Tadinya beliau adalah lulusan sekolah teologi di Suriname. Kemudian beliau bekerja ikut temannya di Miami, Florida, Amerika Serikat. Namun oleh karena kerinduan Pak Arman Rasidin Sabar ini selalu dekat dengan Tuhan, maka Pak Arman Rasidin Sabar ini mulailah mengumpulkan beberapa orang keturunan Jawa yang berasal dari Suriname yang ada di Miami, Florida, Amerika Serikat. Dan di sana pun Pak Arman membuat suatu komunitas, dan komunitas itu diberi nama Duta Wacana Miami City di Florida, Amerika Serikat. Namun teman-teman, kalau kita mau mencermati rencana beliau ini sungguh mulia dan luar biasa, tetapi perjalanannya sangatlah rumit. Karena apa? Karena dari semacam sinode di Indonesia yang di Suriname tidak memberi izin kepada Pak Arman untuk bisa berkhotbah. Maka Pak Arman pun berusaha untuk bisa mendapatkan izin melalui beberapa komunitas Kristen yang ada di Florida, Miami, Florida. Kemudian Pak Arman ini bertemu dengan beberapa orang keturunan Jawa juga, dan dia juga orang Jawa, keturunan Jawa, tapi berkebangsaan lain. Jadi di sana di Miami ini ada beberapa keturunan Jawa yang berasal dari Indonesia, juga ada yang berasal dari Kaledonia Baru. Kaledonia Baru ini berada di dekat Hawaii sana, Kepulauan Fiji, Hawaii, jadi di Pasifik sana. Yang mereka ada yang bekerja di Miami, Florida, ada juga yang belajar bahasa
Demikian juga keturunan Jawa berkebangsaan Indonesia yang ada di sana. Maka mulailah Pak Arman ini mengumpulkan beberapa saudara-saudara seiman, orang-orang keturunan Jawa yang notabene-nya adalah Kristen, tidak tahu asalnya Kristen dari mana, mungkin ada yang dari Betel, ada yang dari Baptis, tapi mereka adalah orang-orang Jawa dan mereka tahu bahasa Jawa. Maka Pak Arman pun mulai mengadakan semacam persekutuan doa besar. Dan puji Tuhan, dengan kesusah payahan Pak Arman ini mengumpulkan beberapa orang keturunan Jawa yang ada di Miami, Florida, akhirnya terbentuklah komunitas semacam persekutuan doa dan menggunakan bahasa Jawa. Beliau kalau mengatakan pasamuan. Jadi betapa bangganya beliau ketika pasamuan itu bisa berjalan walaupun belum mendapatkan izin resmi, tetapi sudah diperbolehkan untuk mengadakan semacam pasamuan, persekutuan. Dan Pak Arman pun semakin kuat rasa kepercayaannya. Di awal Pak Arman tidak pernah kecil hati. Selagi saya memiliki kepercayaan yang kuat, sekecil biji sesawi pun kepercayaan itu mampu memindahkan gunung. Itu yang menjadi pegangan Pak Arman. Dan terbukti Pak Arman berhasil mengumpulkan beberapa orang keturunan Jawa dari berbagai belahan dunia yang ada di Miami, Florida, dan bisa menyelenggarakan persekutuan doa yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Jawa. Ada dua pesan di sini. Pesan pertama, kepercayaan yang kuat dari Pak Arman. Akhirnya Tuhan memberikan izin Pak Arman untuk komunitas. Pesan yang kedua, ini untuk kita remaja pemuda GKJ Kerampiak, karena kita menggunakan nama Gereja Kristen Jawa, tentunya kita akan lebih bangga ketika kita betul-betul bisa menunjukkan kejawaan kita. Cah Kristen sing Jawa, karena di tempat lain tidak ada. Di belahan dunia yang lain itu betapa susah payahnya seperti Pak Arman ini. Sedangkan kita di sini semuanya tersedia, tinggal bagaimana kita mengelola. Kita adalah generasi muda Jawa yang beragama Kristen, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui penyaliban. Tentunya kita akan lebih bisa menempatkan diri kita sebagai seorang Jawa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Pak Arman pun mengadakan beberapa persekutuan dan diundang oleh kelompok-kelompok persekutuan yang lain. Hal ini dilihat oleh pemerintah setempat. Jadi negara bagian Florida mencermati itu dan akhirnya walaupun dari negara Suriname Pak Arman belum mendapatkan izin untuk berkhotbah, bahkan untuk membaptis, tetapi oleh Departemen Agama atau semacam itu yang ada di negara bagian Florida, Pak Arman mendapatkan beslit, mendapatkan izin legalitas, dan akhirnya membentuk suatu komunitas yang namanya Duta Wacana Miami Velocity yang berada di Florida, Amerika Serikat. Ini adalah sedikit ilustrasi atau gambaran untuk kita semua. Ada dua pesan di sini. Pesan pertama bahwa kepercayaan sekecil biji sesawi mampu menggeser gunung. Yang kedua, sebagai orang-orang muda, kaula muda, generasi muda Gereja Kristen Jawa, kita mestinya semakin bangga dengan kejawaan kita. Kita semakin bangga dengan kekristen Jawaan kita. Kadang kita sering lupa. Saya sering ngobrol dengan beberapa teman bahwa ada beberapa gereja-gereja yang sangat megah. Ketika
kita akan mendapatkan sajian iringan musik yang sedemikian luar biasa, dengan paduan suaranya atau mungkin mini choirnya yang begitu indah. Lalu kita bisa mendengarkan khotbah dari Bapak Pendetanya yang luar biasa. Begitu kita pulang itu rasanya seperti diberkati. Namun ketika kita kembali ke gereja kita sendiri dan kita pulang, di dalam benak kita, musiknya jelek, khotbahnya yang bagus, dan tadi itu penyelenggaraan ibadahnya itu ada yang masih kurang. Rasanya saya seperti tidak terberkati deh pada hari ini. Apakah seperti itu? Teman-teman, kalau diketahui, beberapa gereja besar di belahan dunia yang lain, terutama di Eropa dan Amerika, banyak mengalami pergeseran-pergeseran karena kemegahannya. Karena orang tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Hari ini saya mendapatkan kepuasan dari choirnya, besok saya bisa mendapatkan kepuasan dari khotbah pendetanya, besoknya lagi saya bisa mendapatkan kepuasan dari pelayanan ibadahnya yang utuh, bagus, rapi, dan lain sebagainya. Besoknya lagi saya mendapatkan berkat karena saya bisa merasakan betapa layanan musiknya sedemikian hebatnya. Salah persepsi kita maksud seperti itu. Kedatangan kita di gereja ini itu tidak untuk mendapatkan, tetapi untuk memberikan. Kenapa demikian? Karena kita sudah mendapatkan segalanya di setiap hari kita, di setiap tarian nafas kita, bangun tidur itu kita sudah mendapatkan, yaitu oksigen yang gratis. Coba kalau melihat kita diberikan oleh Tuhan, kita diberi kesegaran, kita diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal beraktivitas dan lain sebagainya. Sekarang hari Minggu saatnya kita mengembalikan. Jadi kalau kita datang ke gereja supaya bisa mendapatkan, itu kembali pemikiran. Demikian ya teman-teman. Lalu lanjutannya lagi, karena tidak pernah merasa puas, akhirnya para pengikut di gereja-gereja besar itu pun mencari sesuatu yang lebih dan lebih. Ketika tidak mendapatkan, gereja itu pun menjadi sepi. Ada seorang penyanyi terkenal yang namanya Elvis Presley. Itu di lagunya yang berjudul Crying in the Chapel, menangis di dalam gereja kecil. Dia di lagunya menceritakan betapa yang dia cari di gereja-gereja besar yang megah dan selalu dia cari, tetap ada kurangnya. Akhirnya dia bingung dan dia tidak mau berangkat ke gereja lagi. Pada suatu saat dia pergi dan dia menemukan suatu gereja kecil, kapel gereja kecil atau semacam musola, dan dia di sana bertemu dengan seorang pendeta yang sederhana, bertemu dengan orang-orang yang sederhana, dan waktu itu dia ikut kebaktian di sana. Dia merasakan betapa apa yang selama ini dia cari, dia dapatkan di sini. Keteduhan dia dapatkan. Jadi selama dia mengikuti kebaktian di gereja-gereja besar yang sedemikian megah, karena sifat manusianya yang selalu kurang, pasti menemukan celah kekurangannya, itu membuat tidak puas. Akhirnya dia malas ke gereja. Setelah dia menemukan gereja kecil dengan komunitas jemaatnya yang sederhana, dia mendapatkan keteduhan yang luar biasa, dan dia merasa betapa dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Inilah yang dia cari selama ini. Jadi the simple church with humble people, gereja yang simple dengan orang-orang yang sederhana, lebih mendekatkan dia
kebiasaan yang sederhana, hubungan kekeluargaan yang sedemikian kuat, satu dengan yang lainnya itu bukan sekedar kenalan atau teman, bahkan itu merasakan betul-betul seperti saudara, seperti kita di keseharian kita. Kaum muda di GKJ Kerapian khususnya ini, rasanya kita ini kan bukan orang lain, bukan sekedar teman, tetapi kita seperti keluarga besar. Hal inilah yang jarang ditemui di gereja-gereja besar, karena gereja besar banyak sekali jemaatnya dan di sana banyak kegiatannya, ketemu hanya pada saat ibadah. Untuk mengenal lebih dekat tidak seperti kita. Itulah kekuatan kita. Gereja Kristen Jawa itu kekuatannya ada di rasa persaudaraan, kesederhanaan, dan kedekatan kita dengan Tuhan. Pada hari ini saya sudah cerita banyak, tetapi saya belum menyampaikan dasar firman kita kali ini. Mari kita buka bersama-sama di Matius 15. Di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Coba saya bacakan demikian bunyinya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Ia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Berbesar minyak Tuhan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Agak susah ya kita untuk menelaah penulisan Rasul Matius ini tentang perumpamaan perempuan dari Kanaan yang percaya. Pada hari ini topik kita adalah percaya. Tadi di ilustrasi saya sudah sampaikan karena kepercayaan yang kuat dari Pak Arman Rasidin Sabar yang bukan siapa-siapa akhirnya bisa membentuk semacam komunitas yang dinamakan Duta Wacana Velocity di Florida. Jadi perkumpulan orang-orang keturunan Jawa dari berbagai belahan dunia. Karena rasa percayanya yang kuat, maka Tuhan pun memberi jalan pada Pak Rasidin ini. Nah, untuk hari ini kita memang diajak menggumulkan bersama-sama tentang kepercayaan itu sendiri, di mana di sini sebagai dasar adalah dari Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang menceritakan tentang seorang perempuan dari Kanaan yang anaknya perempuan ibu. Jadi perempuan namanya ibu-ibu yang memiliki anak perempuan yang kerasukan setan. Dan ibu itu berasal dari Kanaan. Kanaan itu adalah daerah antara Jordania, kalau di sebelah bawah itu jadi sebelah selatan, dan di sana Palestina di sebelah utara. Berarti bukan orang Yahudi. Kenapa? Pada saat itu Tuhan Yesus menjawab pada para murid, "Aku diutus." Maaf, saya bacakan ya. "Aku diutus
hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Domba-domba yang hilang. Kita ini termasuk domba yang hilang. Jadi Tuhan Yesus diutus untuk kita, termasuk pada perempuan Kanaan ini, karena dia bukan orang Israel. Yang dianggap domba itu adalah orang-orang Israel. Ini menurut para orang-orang Farisi dan Saduki. Dan perlu diketahui juga, orang-orang Farisi dan Saduki pada waktu itu menganggap orang-orang di luar Israel itu adalah para goyim. Goyim itu sama dengan binatang dan boleh dibunuh. Bahkan mereka menyebutnya adalah anjing. Para anjing-anjing atau kapir, kopar, kapir. Kalau ada yang kapir berarti ada yang kopar. Kopar itu dari kapir. Jangan pernah kita mengatakan orang lain kapir, karena yang bisa mengatakan kapir itu kopar, bahkan kapir. Karena kita tidak ada nabi seperti itu. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini jawab Tuhan Yesus kepada para muridnya, karena para muridnya adalah orang Israel. Maka para muridnya pun diam. Betul, karena Tuhan Yesus memang diutus untuk mencari domba-domba di luar bangsa Israel. Jawaban Tuhan Yesus yang kedua, ketika wanita dari Kanaan ini mengejar terus supaya Tuhan menolong, Tuhan Yesus menjawab kepada wanita itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba bayangin, kita yang lagi butuh pertolongan betul-betul pada waktu itu malah dianggap anjing. Kalau kita, saya dan teman-teman remaja pemuda di begituan, wasik jengkel malah, dan akhirnya ada jadi tak mereka balik turun kenal malah ngaku-ngaku asu. Misalkan seperti itu, kan bahasanya seperti itu ya, anjing kan asu. Maka Tuhan Yesus pada saat itu baru menguji perempuan dari Kanaan. Dia diuji sebesar apa kepercayaan perempuan dari Kanaan ini terhadap Tuhan Yesus. Karena apa? Seperti saya sampaikan di kemarin, orang di luar orang Israel itu boleh dianggap sebagai hewan, bahkan dikatakan kasar sebagai anjing. Sedangkan orang-orang Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Maka pertolongan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah pertolongan digambarkan sebagai roti, itu untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Apa benar roti sing anak anak-anak kita kayak asu? Bahasa Jawanya begitu. Karena apa? Wanita itu bukan orang Israel, jadi boleh dianggap sebagai anjing. Maka ngomong gampangnya, Tuhan Yesus mengatakan, mungkin aku ngomongin kowe, mungkin itu orang Israel, itu anak-anak Tuhan. Pilih asu. Dikatakan seperti itu, wanita ini tidak sakit hati. Dia orang yang betul-betul sangat rendah hati, dan dia sangat percaya. Kembali lagi kepercayaan. Kepercayaannya sangat besar sampai dia bisa merendahkan dirinya sedemikian rupa agar dia dapat pertolongan dari Tuhan. Maka jawab perempuan ini, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Roti ini tidak untuk anjing, tetapi untuk anak-anak. Pertolonganku itu tidak untuk orang di luar bangsa Israel, tetapi untuk orang-orang Israel sebagai anak-anak Tuhan. Jawab perempuan itu, dia tidak meminta roti, tapi dia memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Dia mengatakan, ya Tuhan, walaupun saya bukan anak-anak yang dijanjikan, saya dianggap anjing, saya pun berhak mendapatkan pertolongan. Dari manakah pertolongan itu? Dari
sisa-sisa makanannya anak-anak Tuhan orang Israel. Betapa terenyuh Nabi Tuhan Yesus pada waktu itu. Sungguh besar kepercayaan orang ini, sungguh besar rasa rendah hati orang ini. Maka Tuhan Yesus pun mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Happy ending. Seandainya pada waktu itu si ibu ini dikatakan pertolonganku itu hanya untuk anak-anak Tuhan, tidak untuk goyim atau haji. Dia jengkel betul-betul jian, aku menjadi tolong tenang malah mereka haji. Terus dia nggak jadi minta tolong, sempret nggak tolong lagi. Apakah anaknya bisa disembuhkan waktu itu? Tentu saja tidak. Tetapi si ibu itu berpikir dengan jernih, karena rasa percayanya yang sedemikian kuat, implementasinya untuk kita juga bagian dari orang-orang Israel. Tetapi seperti Tuhan janjikan bahwa Tuhan datang untuk domba-domba yang hilang di luar orang Israel, termasuk orang Jawa, termasuk orang Sunda, termasuk orang Melayu dan lain sebagainya. Seperti di cerita awal saya, Pak Arman yang dari Suriname keturunan Jawa itu pun diberkati oleh Tuhan karena rasa percayanya yang sedemikian kuat dan beliau tahan uji. Demikian juga kita, dengan keberadaan kita sebagai kaula muda gereja Kristen Jawa. Saya sangat berharap sekali teman-teman ini nanti bisa menjaga dengan kuat tradisi gereja Kristen Jawa. Tradisi yang pertama adalah rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Yang kedua adalah menggunakan sastra dan bahasa Jawa tetap kita jaga sedemikian rupa. Ngerti unggah-ungguh, beda dengan gereja-gereja yang bukan gereja Kristen Jawa. Karena bahasanya bahasa Indonesia, bapak makan, ibu makan, saya makan. Tapi kalau di bahasa Jawa tidak, bapak dahar, aku mau, kira badong. Ada tingkatannya. Maka hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga dengan sepenuh hati, dengan rasa percaya yang sangat kuat bahwa kita akan semakin berkembang menjadi baik. Perlu diketahui tidak usah kecil hati. Survei dari BPS menyatakan tahun 2000 jumlah orang Katolik itu ada sekitar 11%, orang Kristen ada sekitar 8% di Indonesia. Tahun 2020 orang Kristen Protestan menjadi 18%, orang Katolik menjadi 13%. Waktu itu Katolik di Indonesia pernah mengalami penurunan yang sangat signifikan ketika Timur Timur lepas dari Indonesia. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, orang Katolik mulai banyak lagi dan semakin berkembang lagi. Akhirnya bisa menjadi 13%. Sedangkan yang sangat luar biasa adalah orang-orang Kristen Protestan menjadi 18%. Konon, karena saya belum tahu jumlah pastinya, tahun 2020 akhir-akhir ini bahkan disinyalir sudah menjadi 23%. Yang dikurangi siapa? Berarti semakin terbukanya era komunikasi melalui internet ini, orang semakin dibukakan bahwa kepercayaan yang benar itu seperti apa. Beruntung kita sudah mendapatkannya dan kita tidak usah mencari lagi. Kita dari kecil sudah mendapat anugerah keselamatan itu melalui penyerahan orang tua kita diserahkan oleh orang tua kita ke gereja melalui
baptisan anak-anak, dan setelah dewasa nanti kita menyerahkan diri untuk dibaptisi. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Untuk bisa seperti itu, kayak saya ceritakan Pak Arman yang ada di Florida, ini tidak gampang. Demikian juga di belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia juga masih banyak yang sangat susah. Tapi puji Tuhan, di Afrika Selatan, bahkan Afrika keseluruhan, sekarang jumlah orang Kristen itu 65% di benua Afrika. Berarti yang 56% itu agama yang lain. Terus di beberapa belahan dunia yang lain seperti di Malaysia itu di Pulau Penang, itu tadinya memang tempat orang-orang Kristen. Kalau di Sarawak itu juga orang-orang Kristen dilokalisir di sana, Sarawak, lalu di Pulau Penang. Tetapi sekarang ini di semenanjung Malaysia sudah semakin banyak bertumbuh gereja-gereja di sana. Puji Tuhan, kita tidak bisa kecil hati. Semakin hari orang semakin mengenal Tuhan Yesus, dan saudara-saudara seiman kita semakin banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang bisa dikoreksi sebagai pelajaran bagi kita masing-masing. Terima kasih atas kesertaannya di dalam mengumpulkan firman Tuhan pada siang kali ini. Waktu sebelum kami serahkan pada Mas Joshua dan Yusrin, mari kita berdoa mengucap terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan kita untuk mengumpulkan firman siang kali ini. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, pada siang kali ini Bapa telah memperkenankan kami untuk mengumpulkan firman Tuhan yang tentang kepercayaan yang diambil dari Matius 15. Dan kami bisa mulai mengerti dan mulai memahami posisi kami, kondisi kami, dan keberadaan kami. Kami merasakan bersyukur yang sangat luar biasa oleh karena kami memiliki segalanya. Terutama ketika kami merasakan bahwa penyelamatan dari penyaliban Tuhan itu adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami mohon maaf apabila di dalam kami mengumpulkan firman Tuhan pada siang kali ini terdapat dosa. Kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan dan menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kalau kami masih ada kegiatan yang lain selanjutnya, kami akan serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mas, silakan. Terima kasih untuk Usmar atas firman yang telah diberikan. Semoga firman yang sudah diberikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Gitu. Tadi sudah dijelaskan tentang firman dari Usmar tadi soal apa sih arti dari simple church with humble people, gitu. Yang kerja sederhana dengan jemaat yang hati-hati. Untuk setelah ini ya, kita setelah firman kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Kalau kemarin ada I love you 3000 ya. Hari ini 1000 dulu, 1000 jadi banyak gitu ya. Mas.
tidak mengurangi kepedulian kami kepada sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja yang sederhana kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau kembangkan lagi meskipun kami beribadah hanya lewat sistem live ya Tuhan, live streaming atau hanya melalui via Zoom atau Google Meet. Kiranya Tuhan tetap memakai kami dalam kami berkarya, dalam kami beribadah ya Tuhan, dalam kami berkomunikasi dengan Engkau. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesempatan dan berkat ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih atas persekutuan kami pada hari ini, sehingga kami dapat melanjutkan persekutuan ini, dan besok kami dapat bersekutu kembali di minggu depan dengan cara yang sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan kasih-Mu kami sedang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi mohon maaf nih teman-teman. Jadi dikarenakan ada pandemi, jadi kita harus beribadah secara live streaming gitu, dari remaja gitu ya. Tapi jangan khawatir, tetap kita bisa komunikasi lewat WA atau kita bisa tetap ngecek lewat Instagram dan sebagainya. Jadi jangan putus komunikasi ya. Terus untuk teman-teman, besok tetap ada ya, tetap ada persekutuan dengan cara live streaming lagi. Jadi tunggu saja video dari pengurus Jadi tunggu aja video dari pengurus. Kita tetap ibadah bareng, tetap komunikasi bareng, dan tetap ibadah. Jangan lupa ibadah. Walaupun online, kita tetap harus bisa memuji Tuhan. Jangan harus online, gak pernah ibadah di rumah. Terus bangunnya siang gitu, gak pernah ibadah gitu. Iya, gak boleh gitu. Gak boleh. Pasti kita ngomong ada bangun siang kan? Iya, mesti bangunnya siang tau maksudnya. Kesempatan, gak ada persekutuan di gereja, terus bangunnya siang. Bangunnya siang, libur ini gak ada sekolah, bangunnya siang. Bangunnya siang, kalau bangunnya syukur, padahal masih bisa bangun, itu tuh termasuk berkat. Itu berkat. Berkat. Gimana kalau kita tidur, saling bablasan, gak bagus lagi. Gak bangun gitu kan, terus kalau sekolah ya segera waduh, bahaya itu. Teman-teman, selamat hari Minggu. Bagi yang mau keluar kegiatan di rumah, tetap protokol kesehatan, jangan lupa yang pasti jaga kesehatan. Utamakan sehat gue bisa. Ini kita harus pamitan ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Ya bisa ya teman-teman. Dadah.
Jesus come.